Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Kurtubi, NPM 20312092, kelas IF 20B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proyek perangkat lunak. Pengertian proyek perangkat lunak. Proyek perangkat lunak adalah upaya terorganisir yang dilakukan untuk mengembangkan, memelihara, atau meningkatkan sistem perangkat lunak. Proyek ini melibatkan sejumlah aktivitas yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menghasilkan perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, memenuhi standar kualitas, dan diselesaikan dalam batas waktu dan anggaran yang ditetapkan. Pengembangan perangkat lunak adalah suatu proses kompleks yang melibatkan beberapa langkah, termasuk analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Proyek perangkat lunak umumnya diorganisir dalam kerangka kerja manajemen proyek yang melibatkan perencanaan, pengelolaan, sumber daya, pengawasan, kemajuan, dan pengendalian risiko. Kemudian, karakteristik proyek perangkat lunak. Yang pertama, tujuan dan ruang lingkup. Setiap proyek perangkat lunak harus memiliki tujuan yang lengkap, ruang lingkup yang ditetapkan. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna dan balasan proyek. Yang kedua, manajemen risiko. Proyek perangkat lunak sering melibatkan berbagai risiko, seperti perubahan kebutuhan, keterbatasan anggaran, atau kendala risiko. Manajemen risiko melibatkan identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko tersebut. Yang ketiga, siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Proyek perangkat lunak melibatkan siklus hidup pengembangan yang mencakup fase-fase seperti perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Yang keempat, tim pengembangan. Proyek perangkat lunak melibatkan kerja kolaboratif dari tim pengembangan yang terdiri dari berbagai peran seperti analisis bisnis, perancangan, pengembangan, dan tester. Yang kelima, manajemen proyek. Manajemen proyek perangkat lunak mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan sumber daya proyek termasuk waktu, anggaran, dan tenaga kerja. Yang terakhir, yang keenam, pengujian dan jaminan kualitas. Proyek perangkat lunak memerlukan pengujian menyeluruh untuk memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan penggunaan proyek perangkat lunak. Yang pertama, kelebihan penggunaan proyek perangkat lunak. 1. Otomatisasi proses. Kelebihan, proyek perangkat lunak dapat mengotomatiskan banyak tugas dan proses, mengurangi tergantung pada pekerjaan manual dan meningkatkan efisien. Yang kedua, kemudahan pengelolaan informasi.
Kelebihan, sistem perangkat lunak memungkinkan organisasi untuk mengelola, menyimpan, dan mengakses informasi dengan lebih mudah yang dapat meningkatkan produktivitas dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, penyesuaian dan peningkatan fungsionalitas. Kelebihan, perangkat lunak dapat diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan baru atau perubahan dalam lingkungan bisnis, memberikan fleksibilitas dan meningkatkan fungsionalitas. Kemudian, kekurangan penggunaan proyek perangkat lunak. Yang pertama, biaya pengembangan dan implementasi. Kekurangan pengembangan dengan implementasi proyek perangkat lunak dapat memakan biaya yang tinggi, terutama jika proyek kompleks atau melibatkan perubahan besar dalam infrastruktur. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Kekurangan ketergantungan pada proyek perangkat lunak membuat organisasi rentan terhadap kerentanan, keamanan, gangguan sistem, atau perubahan teknologi yang cepat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kesulitan dalam penyesuaian dengan perubahan bisnis. Kekurangan proyek perangkat lunak mungkin sulit untuk disesuaikan dengan perubahan besar dalam strategi bisnis. Atau kebutuhan pengguna terutama jika sistem sudah terlanjur kompleks. Kemudian contoh pengimplementasian proyek perangkat lunak. Yang pertama, perencanaan proyek. Langkah yang pertama, identifikasi kebutuhan pengguna dan tujuan proyek. Yang kedua, penetapan ruang lingkup proyek dan pembuatan rencana kerja. Ketiga, penetapan sumber daya tim, anggaran waktu. Kedua, analisis kebutuhan. Langkah yang pertama, komunikasi dengan pemangku kepentingan untuk memahami kebutuhan bisnis. Yang kedua, penentuan persyaratan fungsional dan non-fungsional. Yang ketiga, pembuatan dokumen analisis kebutuhan. Yang ketiga, desain sistem. Langkah yang pertama, pengembangan arsitektur sistem. Yang kedua, penyusunan desain rinci dalam kurung desain model antara muka database. Yang ketiga, perubahan teknologi yang sesuai. Yang keempat, implementasi. Langkah yang pertama, pengembangan kode berdasarkan desain. Yang kedua, pengujian unit untuk memastikan setiap bagian berfungsi dengan baik. Integritas model dan komponen. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan perkataan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.